pada pertemuan kali ini. Saya Dian Octavia Simanjuntak, NPM 2108100056. Materi kita pada hari ini tidak berbeda, tidak jauh dari JavaScript ya. Kita masih berada di lingkungan JavaScript. Dimana kalau kemarin kita itu belajar tentang variabel, sekarang kita akan belajar mengenai operator dan pernyataan bersyarat. Jadi apa itu guys? Kita perlu tahu dulu pengertian dari mereka gitu. Jadi operator itu merupakan ibaratnya sebuah alat untuk mengoperasikan sesuatu gitu, memproses sesuatu. Jadi ada juga dengan apa sih operator dalam JavaScript itu bisa juga jadi sebuah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi, itulah lebih singkatnya. Jenis-jenis operator juga ada, ini dia, ada aritmetika, ada relasi. Aritmetika ini seperti tambah, kurang, kali, ada bagi, mod, relasi, ya seperti ini dia relasi itu. Ada juga yang logika, peningkatan dan penurunan nilai, penyingkatan, ternary. Ada juga sih yang namanya string, conditional, type of, dan juga penugasan, terus perbandingan gitu. Terus yang dimaksud dengan pernyataan bersyarat. Ini dia pernyataan bersyarat. Yaitu dia itu berfungsi untuk menguji suatu nilai. Apakah nilai itu memenuhi syarat, maka digunakan pernyataan bersyarat. Pernyataan bersyarat itu juga ada dua, itu ada if, ini dia pengertiannya. Pernyataan if dan else adalah bentuk pernyataan kontrol berikutnya untuk memungkinkan JavaScript untuk mengeksekusi pernyataan dengan cara yang lebih terkontrol. Gunakan pernyataan itu untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi. Jika kondisinya salah, contoh, jika jam kurang dari jam 18, buat ucapan selamat siang. Jika tidak, selamat malam gitu. Kita bisa mengaturnya di dalam program kita nanti. Terus kalau pernyataan if itu juga digunakan untuk menentukan blok kode JavaScript yang akan dieksekusi jika kondisinya benar. Sintaks perhatikan bahwa jika if ditulis dalam bentuk huruf kecil, huruf besar, if atau if gitu, if kecil dan if besar akan menghasilkan kesalahan. Contohnya, ucapkan selamat siang jika waktunya dari 18 WIB gitu. Terus ini ada yang namanya switch. Switch itu ini dia pengertiannya. Pernyataan yang digunakan untuk menyeleksi suatu nilai. Jika nilai berada dalam suatu domain, maka pernyataan dikerjakan. Itu pernyataan bersyarat ada 3 bentuk. Ada if kondisi pernyataan gitu. Else if, else. Biar lebih tepatnya, pernyataan bersyarat itu adalah pernyataan yang disusun untuk menyeleksi suatu nilai. Jika nilai bernilai true, maka pernyataan akan dikerjakan. Sebaliknya, jika nilai bernilai false, maka pernyataan tidak dikerjakan. JavaScript memiliki pernyataan bersyarat. Inilah dia lebih jelasnya. Gunakan if untuk menentukan blok kode yang akan eksekusi. Jika kondisi yang ditentukan benar, gunakan else untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi. Jika kondisi yang ditentukan salah, gunakan else if untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji. Jika kondisi pertama salah, gunakan switch untuk menentukan banyak blok kode alternatif yang akan dieksekusi. Biar lebih baik lagi, mari kita lakukan prakteknya ya teman-teman.
Ini kita buka dulu teks editor kita. Nah, di sini saya sudah membuat strukturnya. Sekarang kita tulis di sini. Title. Nah, pernyataan bersyarat. Oke, kita save langsung. HTML. Oke, ini sudah ada di sini. Oke, jadi sekarang kita coba untuk membuat apa? Contoh kode program tentang pembelian ya. Pembelian, jika pembelian di atas 2.000, maka pembelinya akan mendapatkan potongan sekitar 0,15 atau pembelian di atas 1 juta, maka pembeli akan mendapatkan potongan 15% gitu. Yang pertama sekali kita tulis scriptnya di body ya. Oke, di dalam body ini kita deklarasikan dulu var-nya. Var pembelian. Oke, titik dua. Maaf saya. Oke, kita buat pembeliannya sama dengan pembelian. Kita masukkan datanya. Pembeliannya, contohnya kita buat ada 3 juta. Maka di dalam program ini kita masukkan if-nya. If jika, maaf, maaf. If jika pembelian, ini operatornya. Ya, ini dia. Lebih besar dari 1 juta, ya, 1 juta, 1.500.000, maka akan mendapatkan potongan gitu ya. Nah, setelah ini kita masukkan else. Else ini berarti juga sebuah apa ya?
Nah, jadi seperti ini bentuk programnya teman-teman. Seperti ini. Kita ulangi, jadi pertama kita deklarasikan dulu pembelian. Lalu pembelian ini kita masukkan datanya, yaitu pembelian yang dilakukan, contohnya dapatnya 3 juta. Jadi di sini kita lakukan persyaratan, jika pembeliannya di atas 1.500.000, maka potongan sama dengan 15% atau kita buat dalam bentuk desimal 0,15 dikali pembelian. Maka potongan sama dengan di sini kita buat rumusnya, maka pembayaran sama dengan pembelian ini akan dikurangi potongan ini. Hasil dari potongan ini nanti akan dieksekusi di sini. Lalu kita buat dokumen titik write. Artinya di browser kita nanti akan ditampilkan pembayarannya. Oke, sekarang kita save dulu. Lalu kita buka di web browser kita. Hmm. Nah, maka akan ada pembayaran. Sekarang kita lanjut yang kedua, membuat program yang lain. Pernyataan bersyarat dengan kita membuat apa ya? Menilai. Membuat nilai dari nilai UTS atau nilai UAS gitu. Menentukan nilai hurufnya. Yang pertama itu mari kita hapus dulu yang ini. Lalu di sini di dalam file kita deklarasikan yaitu ada nilai akhir, ada nilai tugas, contohnya ada nilai UAS, ya kan yang biasa kita pakai tuh. Kita masukkan dia nilai clean, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Lalu kita masukkan datanya gitu. Contohnya nilai tugasnya 75. Ayo makan. Terus nilai UASnya ada 68 ya kan. 68. Terus bagaimana menentukan nilai akhirnya? Maka di dalam nilai akhir ini kita masukkanlah rumus. Bagaimana caranya? Seperti ini. Contohnya kita membuat rumusnya 2 itu dikali dengan nilai UTS itu kan. Nilai tugas misalnya. Terus ditambah contohnya 3 untuk dikalikan dengan nilai UTS. Terus ditambah nilai apa lagi ya? Nilai UAS. Dan UAS. Nah, hasil dari seluruhnya ini akan kita bagi dengan 10. Kita ambillah operator bagi dan dibagi 10. Oke, titik koma. Terus mari kita lakukan pernyataan bersyarat. If jika misalnya
nilai akhir ya. Nilai berarti sini yang kita harus eksekusi nilai akhirnya. Nilai akhir lebih besar dari 85, dari 85, NH atau nilai hurufnya adalah A. Nah, oke, kita enter. Else if. Ini jika yang di sini salah, maka akan dieksekusi kembali oleh else if. Ini dia. Nah, terus kita lanjut jika nilai NA-nya lebih besar dari 80, dari 75 ya. 75 dan NA lebih kecil dari sama dengan 75, maka NH sama dengan B. Lalu L Nah, seperti ini dia guys. Kita sudah membuat seluruh programnya, yaitu kita masukkan deklarasi NA, nilai akhir, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Terus di sini kita masukkan nilainya. Nilai tugas 75, nilai UTS 80, nilai UAS 68. Jadi, bagaimana nilai akhirnya? Lalu kita masukkan rumus yang ini.
Rumusnya 2 dikali nilai tugas ditambah 3 dikali nilai UTS ditambah 5 dikali nilai UAS dan semuanya akan dibagi dengan 10. Nah, ini semua ada kali tambah sama bagi ini merupakan operasi aritmatika. Dan di sini ada pernyataan bersyarat if jika nilai akhir lebih besar dari 85, N hanya nilai H hurufnya sama dengan A. Jika tidak, jika NA-nya 80 dan nilai akhirnya lebih besar dari 85, maka nilai hurufnya B, B plus gitu. Jadi begitulah sampai seterusnya. Jika ini tidak bisa dieksekusi atau bernilai salah, maka akan masuk ke sini. Jika ini bernilai salah, maka akan dimasuk ke sini. Jika ini salah, akan masuk ke sini dan seterusnya. Sampai ke sini, else ini artinya jika semuanya yang tidak benar, maka hasil nilai hurufnya adalah E. Seperti itu. Maka coba kita akan membukanya di web browser kita. Dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya, walaupun penyampaian saya masih kurang dan sulit untuk dipahami. Terima kasih.